Ini seharusnya jadi poros baru, sekutu yang menantang dominasi Barat, kolektif negara-negara yang dipengaruhi Rusia, yang dapat Vladimir Putin gunakan untuk memperkuat ancamannya ke Barat, bersaing untuk posisi yang dianggap layak di puncak geopolitik lewat aliansi yang dipilih cermat. Vladimir Putin yakin ia perlahan memposisikan Rusia sebagai negara paling dominan di dunia. Vladimir Putin salah. Pemimpin Rusia mengalami minggu buruk saat sekutunya meninggalkannya satu persatu. Pertama, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Selanjutnya Iran. Rezim Iran sedang runtuh saat negara itu terjerumus ke dalam kekacauan di tengah-tengah protes besar-besaran. Selama lebih dari seminggu, rezim Iran menahan gelombang protes akibat kemarahan atas ekonomi negara yang gagal. Dan sepertinya protes-protes itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Menurut British Broadcasting Corporation, para aktivis hak asasi manusia mengklaim bahwa protes terjadi di 26 dari 31 provinsi di Iran selama minggu menjelang 5 Januari saja. Dan Iran belum bisa melakukan banyak hal untuk meredam kemarahan massal tersebut. Sayangnya, 35 orang telah meninggal. Namun, ini belum sebrutal penindasan yang biasa dilakukan rezim itu untuk membungkam rakyatnya. Protes dimulai 28 Desember saat pedagang Iran memenuhi jalan Teheran di tengah penurunan nilai rial. Nilai mata uang itu anjlok tajam terhadap dolar Amerika Serikat mencapai titik terendah dalam sejarah. Hal itu terjadi saat 40%, sementara sanksi untuk menghentikan program nuklir Iran sangat memberatkan. Inflasi harga makanan mencapai 70% dan British Broadcasting Corporation melaporkan biaya kebutuhan pokok naik hingga 110%. Tak lama setelah itu, para pedagang turun ke jalan, mahasiswa universitas dan orang-orang anti-rezim lainnya bergabung dengan mereka. Massa meneriakkan slogan seperti "Mati bagi sang diktator" langsung ditujukan pada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Protes-protes ini telah mengguncang rezim Iran hingga ke akar-akarnya. Dan guncangan itu berkembang menjadi peristiwa besar yang menghantam Khamenei dan kroni-kroninya. Ketika negara yang mereka pimpin ada di titik terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Korupsi tetap jadi masalah utama, menurut British Broadcasting Corporation. Kasus korupsi profil tinggi di pengadilan Iran yang melibatkan pejabat senior dan keluarga semakin memperkuat kemarahan publik, serta keyakinan bahwa sebagian elit penguasa memanfaatkan krisis ini, menurut media itu. Banyak orang Iran merasa beberapa pejabat tinggi memanfaatkan sanksi untuk mendapat kesepakatan khusus agar bisa mengatur impor, ekspor, dan distribusi minyak dalam bentuk pencucian uang yang memperkaya mereka yang berada di puncak, sementara rakyat Iran biasa berjuang. Semua tekanan ini sudah lama menumpuk. Semua itu telah meledak menjadi protes yang mengancam rezim Khamenei. Ini bukan kali pertama rakyat Iran memprotes pemimpinnya, seperti dilaporkan Al Jazeera pada 5 Januari. Setelah revolusi Iran, ribuan orang melakukan protes di jalan dari 1979 hingga akhir 1990-an. Protes mahasiswa dan reformis terjadi tahun 1999 hingga awal 2000-an, lalu disusul protes Gerakan Hijau Iran pada 2009 sampai 2010. Pemberontakan Mahsa Amini pada 2022 memicu protes besar saat warga Iran marah atas kematian Amini dalam tahanan polisi. Namun, protes terburuk sejak pemberontakan Amini yang kita lihat sekarang tampaknya berbeda. Beberapa wajah di kerumunan tampak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, rezim Iran kini tampaknya tak mampu lagi membungkam rakyat yang ingin menyingkirkan Khamenei. Pemberontakan di masa lalu menyebabkan ratusan kematian dan ribuan penangkapan, kini terjadi lagi dan sebagian besar terus berlanjut. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Iran International menawarkan beberapa jawaban potensial dalam sebuah laporan pada 2 Januari, di mana mereka menyoroti bagaimana beberapa ahli percaya bahwa protes tersebut telah memperlihatkan rezim yang sedang menuju kehancuran. Media tersebut mengatakan bahwa beberapa ahli ini percaya bahwa protes-protes ini akan memicu erosi perlahan terhadap kemampuan rezim Khmer untuk memerintah.
Akhirnya hal ini akan menghancurkan seluruh sistem yang dibangun pemimpin tertinggi Iran di sekelilingnya. Keruntuhan itu dipicu masalah ekonomi yang sudah Anda bahas. Denny Citranovich, mantan kepala cabang Iran Intelijen Militer Israel, mengatakan rezim Khmer terhambat karena tak mampu menemukan solusi masalah ekonomi ini. Citranovich mengatakan rezim ini tak punya solusi instan untuk masalah ekonomi Iran. Solusi sementara tidak banyak membantu karena masalah tetap ada, klaim pakar intelijen. Pakar lain, Alex Vatanka dari Institut Timur Tengah menambahkan, suasana di kalangan elit Iran juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk menangani apa yang terjadi di jalanan. Saya belum pernah melihat keputusasaan sebesar ini di rezim Iran, kata Vatanka. Keputusasaan seperti itu bisa membuat Iran makin dekat ke perubahan rezim. Saat para elit negara mulai saling bersaing untuk menyelesaikan persaingan internal, mungkin akan terjadi kesalahan yang justru menambah bahan bakar pada api yang sudah berkobar. Artikel opini 4 Januari oleh Daniel M. Rosen di The Jerusalem Post menyatakan rezim Iran punya masalah selain ekonomi negara. Artikel itu menyebut inti ideologi penopang rezim itu telah hilang. Dan bersamaan dengan itu, basis dukungan rakyat bahkan mungkin juga dukungan dari militer Iran telah ikut menghilang. Momen ini seperti nabi palsu dengan janji keselamatan kosong. Pemerintah Republik Islam telah lama membenarkan pengorbanan besar warganya, baik darah maupun kesulitan ekonomi, demi tujuan lebih tinggi. Kemajuan ideologi Islamis yang mampu menghancurkan Israel dan menantang Barat, kata Rosen. Masalahnya, semua pengorbanan yang diminta rezim Khamenei belum terbayar. Iran tidak lagi menjadi penantang Barat dibandingkan beberapa tahun lalu. Bahkan, Iran justru lebih lemah, seperti yang ditunjukkan oleh kesulitan ekonomi negara itu dan kegagalan total Iran untuk mempertahankan diri dari serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat pada tahun 2025. Media itu berulang kali menyebut rezim Khamenei telah membuktikan klaimnya sendiri palsu. Inflasi besar bisa jadi titik akhir yang mematahkan punggung unta yang sudah terhuyung karena janji palsu. Namun, mungkin pembunuh harapan terbesar rezim Iran untuk bangkit kembali adalah hal ini. Tampaknya tak ada solusi bagi masalah ekonomi yang memicu kerusuhan saat ini. Itulah pendapat kolektif mereka yang turun ke jalan. Menurut Kasra Karadagi, mahasiswa PhD Ilmu Politik di Universitas Central Florida. Kepada Deutsche Welle dia mengatakan, saat biaya hidup naik, tapi pendapatan dan keamanan kerja stagnan, keluhan soal penghidupan cepat berubah jadi ketidakpuasan. Krisis ekonomi ini terjadi dalam konteks di mana kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas telah terkikis. Intinya adalah kepercayaan yang rusak. Khamenei tetap bertahan meski rezimnya sering ingkar janji. Jika korupsi, kelemahan militer, dan tekanan ekonomi terjadi bersamaan, akan muncul banyak janji yang dilanggar. Hal itu membuat kesabaran rakyat Iran hilang. Meski ada semua masalah ini, rezim Iran seharusnya masih bisa bertindak. Bahkan jika yang dilakukan adalah menindak keras para demonstran dengan kekuatan sedemikian rupa hingga mereka hancur. Itu setidaknya memberi waktu dan mungkin membuat Khamenei bisa menekan rakyat Iran agar tunduk, tapi itu juga bukan pilihan. Alasannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan merespons jika rezim Iran menghentikan demonstrasi dengan kekerasan. Sehari setelah operasi militer yang menggulingkan Maduro di Venezuela, Trump membahas kejadian di Iran. Dengan melakukan itu, dia memperingatkan keras dan membatasi pilihan rezim Khamenei. Kami mengawasinya dengan sangat ketat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu, saya rasa mereka akan mendapat serangan yang sangat keras dari Amerika Serikat, kata Trump kepada para wartawan. Rezim Iran tahu Presiden Amerika Serikat kemungkinan besar serius. Trump pernah memerintahkan serangan udara ke Iran saat masa jabatan keduanya. Karena itu, isyarat bahwa dia akan mengulanginya harus dianggap serius oleh pihak yang ingin meredakan situasi di Iran. Apa yang tersisa untuk Iran? Pilihannya sangat sedikit
dan solusinya pun hanya bisa ditertawakan. Dalam laporannya tentang protes di Iran, Reuters mengatakan bahwa kombinasi krisis ekonomi yang melanda Iran dan Trump yang sebelumnya telah membuktikan bahwa dia akan menepati ancamannya terhadap negara itu, telah membuat rezim Khamenei kehabisan akal. Seperti yang dikatakan oleh seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya kepada media tersebut, tekanan ganda ini telah mempersempit ruang gerak Teheran, meninggalkan para pemimpin terjebak di antara kemarahan publik di jalanan dan tuntutan serta ancaman yang semakin keras dari Washington. Dengan sedikit pilihan yang layak dan risiko tinggi di setiap jalan, Iran tetap mencari solusi. Rezim Khmer mengusulkan paket bantuan ekonomi yang akan diterapkan 10 Januari. Anda mungkin mengira paket ini memberi harapan besar pada warga Iran yang memprotes dan menunjukkan rezim berusaha atasi ekonomi. Namun, kenyataannya tidak begitu. Menurut The Telegraph, solusi utama rezim Khamenei adalah menawarkan voucher 550, sekitar 740 per bulan. Jumlah itu sekitar setengah upah rata-rata harian di Iran. Hanya seperti plester yang dipasang rezim Khamenei pada luka yang kian parah. Inflasi membuat nilai uang lebih rendah dari sebelumnya. Meski ini mungkin upaya pembagian uang terbesar rezim Iran, tampaknya hal ini tak cukup untuk menghentikan protes, bahkan sementara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan inflasi tak akan memengaruhi programnya dan berupaya menunjukkan dirinya memahami kekhawatiran rakyat. Interaksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan kekhawatiran dan kritik mereka, serta meyakinkan opini publik sangat penting dalam mengurangi tekanan psikologis dan sosial. Pezeshkian menyampaikan hal itu saat mengumumkan tawarannya. Namun, benarkah ia jujur? Dan bahkan jika dia berkata jujur, dari mana uang itu akan berasal dan apa yang dia harapkan akan terjadi dalam jangka panjang? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Ada juga beberapa ancaman samar yang dilontarkan. Guardian menyebut, Pezeshkian mengungkapkan rencananya ketika Kepala Kehakiman Iran, Ghulam Hussein Mohseni Eji, berusaha menunjukkan kekuatan rezim. Perusuh harus tahu, tidak akan ada lagi konsesi atau upaya menenangkan, ujar Eji. Ia juga menuduh Amerika Serikat dan Israel menabur kekacauan. Ini terdengar seperti kata-kata yang tidak bijaksana, mengingat apa yang sudah kami sebutkan tentang ancaman Trump dan kesediaannya untuk menindaklanjutinya. Komentar Eji menunjukkan kepemimpinan Iran terpecah soal langkah yang diambil. Ini memperkuat komentar awak kapal tanker soal persaingan internal yang bisa mempercepat runtuhnya rezim Iran. Untuk bagiannya, Khamenei sedang menyiapkan solusinya sendiri, yaitu pergi meninggalkan Doge. Itu berdasarkan laporan intelijen dari sumber anonim kepada The Times. Laporan menyebut, Khomeini berencana kabur dari Iran bersama 20 anggota keluarga dan pembantunya. Pasukan keamanan Iran gagal menekan protes yang terus berlangsung. Rencana tersebut kabarnya mencakup pembentukan jalur keluar dari Teheran jika mereka merasa perlu untuk melarikan diri. Sumber itu menyebut Khamenei akan mengumpulkan aset, properti luar negeri, dan uang tunai demi melancarkan pelarian mereka. Sedangkan untuk kemana Khamenei berniat pergi, sumber intelijen mengklaim bahwa dia hanya memiliki satu tujuan, Moskow, langsung ke pelukan Vladimir Putin yang sudah menunggu. Dia sama mungkin ingin menghancurkan Khamenei dengan pelukan beruang yang brutal, seperti halnya dia benar-benar senang dengan kemunculan pemimpin tertinggi Iran di depan pintunya. Semua alasannya terkait apa yang kami sampaikan di awal video. Runtuhnya rezim Iran adalah kabar buruk bagi Putin, karena itu berarti pengaruh Rusia di Timur Tengah yang sudah terganggu akibat tergulingnya Bashar al-Assad dari kursi kekuasaan di Suriah, hampir pasti akan lenyap. Jika Khamenei harus melarikan diri, Guardian termasuk media yang menyoroti buruknya dampak jatuhnya rezim Khamenei bagi Putin. Pada bulan Juni 2025 lalu, sebuah analisis yang ditulis oleh Piotr Sauer untuk media tersebut menyoroti hal itu. Kerja sama Rusia dan Iran makin erat sejak Putin menginvasi Ukraina. Meski Rusia hanya menjual senjata ke Iran tanpa mempersenjatai langsung. Rusia dengan senang hati menerima drone Shahid dari negara tersebut dan mendapat manfaat dari kerja para instruktur Iran yang membantu Rusia mempelajari cara membuat salinan Shahid sendiri. Kemitraan strategis terbentuk, dan Putin memanfaatkannya untuk membangun pengaruh di Timur Tengah.
Rusia telah menghabiskan miliaran dolar di Iran yang bisa sia-sia. Sauer mengatakan, Rusia bisa kehilangan mitra strategis utama dan modal politik ekonomi bertahun-tahun yang dapat sangat melemahkan ambisi geopolitik mereka. Dalam 2 tahun terakhir, Moskow jadi investor asing utama di Iran, menanam miliaran dolar di proyek gas, energi, dan infrastruktur. Semua ini terancam jika rezim Teheran runtuh. Komentar itu dibuat saat Amerika Serikat dan Israel bersama-sama membombardir fasilitas nuklir Iran. Informasi tentang serangan operasi Midnight Hammer bisa kamu temukan di video kami yang membahas peristiwanya. Serangan itu melemahkan rezim Khamenei sampai pada titik di mana beberapa orang menyarankan bahwa rezim tersebut mungkin akan runtuh sebagai akibatnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Operasi Midnight Hammer berperan membuka jalan bagi kerusuhan yang kini terjadi di Iran. Loncat ke masa kini. Kontributor Forbes, Melek Kailan, menyebut masalah strategis yang dihadapi Putin pada musim panas 2025 masih berlangsung hingga sekarang. Kehilangan rezim Iran pada akhirnya berarti Putin kehilangan sebuah negara yang berfungsi sebagai pengganda kekuatan bagi Rusia, baik di Kaukasus maupun di Timur Tengah. Kailan mencatat pengaruh Rusia di Iran membantu Putin menjaga isolasi geografis Azerbaijan, Armenia, dan Chechnya. Ini penting untuk mencegah negara lain masuk ke wilayah di mana Rusia berkuasa. Pengaruh ini sangat penting bagi Putin, sehingga Rusia dan Tiongkok yang punya kepentingan sendiri tak bisa membiarkan perubahan rezim di Iran. Dan mereka tentu saja tidak bisa membiarkan perubahan yang akan membuat Iran membentuk sesuatu yang mirip dengan demokrasi ala Barat. Masalah Putin, mungkin dia sudah kehabisan pilihan. Jika rezim Khmer gagal menghentikan protes, tak ada yang tahu apa yang terjadi saat rezim runtuh. Amerika Serikat mungkin akan mencoba mempengaruhi arah yang diambil Iran dengan menggunakan kekuatannya sendiri serta kedekatannya dengan Israel untuk mendorong Iran membentuk pemerintahan yang bersahabat dengan Amerika Serikat. Seperti apapun bentuknya. Atau Amerika Serikat mungkin hanya akan duduk diam dan menyaksikan Iran terjerumus ke dalam kekacauan yang membuat negara itu tidak lagi menjadi pemain di kancah geopolitik global. Putin lebih menyukai pilihan terakhir karena minimnya campur tangan Barat memudahkannya membangun hubungan dengan rezim berikutnya. Namun, sejarah rumit Rusia yang pernah mendukung Khomeini bisa membuat Putin ditolak. Apalagi jika kekuatan rakyat yang memaksa Khomeini mundur. Ada satu hal lagi yang akan menjadi perhatian Putin saat ia menyaksikan protes di Iran berkembang. Ini adalah satu hal yang selalu menjadi perhatian Putin, yaitu uang. Kerjasama yang makin erat antara Rusia dan Iran memungkinkan perusahaan minyak Rusia masuk ke ladang minyak Iran. Pada April 2025, Al Jazeera melaporkan Iran dan Rusia sepakat kontrak 4 miliar untuk pengembangan 7 ladang minyak Iran oleh perusahaan Rusia. Kesepakatan semacam itu memungkinkan Putin mengumpulkan lebih banyak uang untuk dana perangnya di Ukraina dari negara yang tidak banyak membeli minyak dari Rusia. Iran memiliki cadangan minyak lebih dari 208 miliar barel menurut World Population Review, sehingga negara ini tidak perlu banyak membeli dari Putin. Itulah sebabnya kesepakatan senilai 4 miliar itu dibuat. Jika Putin tidak bisa menjual ke Iran, dia bisa memanfaatkan kondisi ekonomi negara itu yang genting untuk memastikan bahwa Rusia mendapat keuntungan dari cadangan minyak besar yang dimiliki Iran. Pada akhirnya, uang yang dihasilkan dari kesepakatan semacam itu bisa masuk ke kas perang Putin dan bahkan mungkin mendanai pemulihan Rusia di dunia pasca perang Ukraina. Jika Khamenei jatuh, kesepakatan itu terancam. Jika pemerintahan anti-Rusia menggantikan rezim Khamenei, kemungkinan besar mereka tidak akan menghormati kontrak sebelumnya. Bahkan, hal itu bisa mendorong perusahaan minyak barat untuk membantu pengembangan ladang minyak, yang akan semakin berkontribusi pada westernisasi yang ingin dihindari Putin di Iran. Amerika Serikat kemungkinan tertarik jika ada kesepakatan minyak Iran. Ini mungkin menjelaskan mengapa Trump meminta Iran tak membunuh siapapun selama protes. Amerika mungkin sedang mengincar kemungkinan untuk mengambil peran penting dalam perubahan rezim secara halus yang bisa memberinya akses ke minyak. Sejalan dengan pengaruh di Timur Tengah dan Kaukasus yang telah lama dibangun Putin. Intinya, potensi runtuhnya pemerintahan Iran bukan hanya soal Iran, tapi juga melibatkan Rusia, Tiongkok, Israel,
Amerika Serikat dan negara lain yang memandang Iran sebagai alat pengendali di Timur Tengah seperti yang terjadi, sebuah negara dalam kekacauan. Putin sangat bergantung pada rezim Khamenei untuk mendapatkan pengaruh. Jika pemimpin tertinggi Iran kabur ke Moskow, ia akan membawa visi Putin untuk Timur Tengah. Runtuhnya rezim Iran akan menjadi puncak dari minggu yang penuh bencana. Minggu ini juga membuat Rusia kehilangan pengaruh di Amerika Latin akibat jatuhnya seorang diktator lainnya. Mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, telah ditangkap oleh Amerika Serikat dan sekarang menunggu persidangan atas tuduhan di luar negaranya sendiri. Itu buruk bagi Putin karena dia baru saja kehilangan dukungan penting dan mungkin telah melihat sumber pendanaan perang Rusia di masa depan terbongkar. Tonton video kami untuk info lebih lanjut dan jangan lupa berlangganan The Military Show untuk video lain tentang protes di Iran. Terima kasih sudah menonton.